warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka acara aksi nyata Desiminasi Modul 1.4 Budaya Positif oleh Saudari Suci Citradini. Selanjutnya salawat beserta salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yang telah menjadi suri teladan terbaik di dalam kehidupan kita di dunia ini. Yang sama kita hormati Ibu Kepala SD 01 Sawahan atau yang mewakili. Selanjutnya yang sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD 01 Sawahan. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita langsung saja masuk ke rangkaian acara aksi nyata Desiminasi Modul 1.4 Budaya Positif di SD Negeri 01 Sawahan yang akan disampaikan oleh Saudari Suci Citradini SPD, yang mana beliau ini adalah CGP Angkatan 9 tahun 2023. Adapun rangkaian acara kita pada siang hari ini adalah pembawa acara yang sedang berlangsung. Selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Saudari Rika Anissa Maharani SPD MPD dan sari tilawahnya oleh Saudari Gita Fajar Putri SPD. Kepada saudari keduanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Alladzina ya'maluna
makithina fihi abada wa ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan tanzuju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Sadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 5. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan Dia tidak menjadikannya bengkok sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Ibu Ardila Syafri. Kepada Ibu Ardila disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.
Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Sawahan. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Maizerida SPD MPD. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara aksi nyata atau diseminasi modul 1.4 oleh Suci Citra Dini. Semoga ini akan berbuah bagus. Dan selawat beriring salam tidak kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah menjadikan kita dari alam yang gelap sampai kepada alam yang serba canggih yang sudah kita nikmati pada saat ini. Baik yang sama-sama kita hormati ibu-ibu majelis ibu yang sudah hadir dalam acara pemaparan nanti, dan yang saya hormati juga Ibu Citra yang sudah siap dengan pemaparannya nanti. Semoga apa yang dia sampaikan nanti ada hikmahnya buat kita semua. Baik ibu-ibu semua, diseminasi ini semoga nantinya akan berimbas kepada kita, baik kepada ibu-ibu dan juga kepada bapak-bapak yang lainnya, untuk bisa mengikuti atau menjadi calon guru penggerak. Jadi alhamdulillah Ibu Citra sudah maju selangkah dari kita. Mudah-mudahan untuk kedepannya semua guru SDN 01 Sawahan bisa menjadi calon guru penggerak selanjutnya. Dan marilah kita ikuti pemaparan dari saudara kita Suci Citra Dini SPD. Mungkin dengan pemaparannya nanti kita bisa memahami dan bisa melaksanakan apa yang telah dia dapati selama pelaksanaan penyampaian materi atau penerimaan materi oleh Citra nantinya. Jadi mari kita sama-sama menyaksikan, mendengarkan, dan juga bisa memahami supaya ke depannya kita bisa juga mengikuti dengan mudah lagi. Karena sudah dimulai oleh saudara kita atau teman kita untuk mengawalinya dan mendapatkan ilmu yang sudah diterima. Semoga dia bisa menyampaikannya ke kita dan kita bisa menerimanya dengan baik dan juga akan mudah mengaplikasikannya nanti. Semoga guru SDN 01 Sawahan bisa menjadi guru penggerak anaknya semua. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, karena acaranya masih panjang. Ibu Citra akan memaparkan aksi nyatanya pada hari ini. Saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Maizerida yang telah memberikan kata sambutan mewakili Ibu Kepala SD 01 Sawahan. Acara selanjutnya, acara inti kita di siang hari ini, yakninya pemaparan materi aksi nyata diseminasi modul 1.4
tentang budaya positif SD Negeri 01 Sawangan yang akan disampaikan oleh Saudari Suci Citradini SPD CGP Angkatan 9. Kepada Saudari Suci disilahkan. Terima kasih kepada Bu Yosa membawakan acara ini dengan baik. Baiklah Bapak dan Ibu, hari ini saya mengadakan aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif di SD Negeri 01 Sawangan. Pertama sekali marilah kita sampaikan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa melakukan kegiatan kita pada hari ini. Selawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang diwakili oleh Ibu Mamai, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SD 01 Sawangan serta karyawan yang telah hadir pada kegiatan saya hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif. Bapak dan Ibu, kegiatan ini memang saya adakan untuk pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, yang mana tugas ini adalah pengimbasan modul yang saya dapat di kegiatan pembelajaran calon guru penggerak. Maka di modul 1.4 ini aksi nyatanya adalah pengimbasan terhadap materi-materi yang saya dapat sewaktu saya mengikuti pembekalan calon guru penggerak ini. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk tidak memperpanjang, marilah kita awali kegiatan kita ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lanjut ke materi, di sini saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini adalah pertanyaan pemancing untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang mana pertanyaan yang pertama yaitu, Bapak dan Ibu, menurut Bapak dan Ibu pemberian hukuman apakah dapat mendisiplinkan siswa? Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Iya apa tidak? Kira-kira bagaimana? Iya apa tidak? Di sini kita tidak mencari yang benar, yang salah, kita hanya berbagi dan sharing saja Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan nomor 1. Gimana, Bu Dila atau Bu Rosa? Ya. Iya apa tidak? Ya. Ya. Menurut Bu Dila, pemberian hukuman apakah dapat mendisiplinkan siswa berarti? Ya. Disiplin siswa. Kita simpan dulu ya Bapak dan Ibu jawaban dari Bu Dila. Selanjutnya yang berikutnya, menurut Bapak dan Ibu pemberian hadiah apakah dapat meningkatkan prestasi siswa? Ya. Iya juga. Kita simpan kembali. Lanjut ke jawaban nomor 3. Menurut Bapak dan Ibu, hukuman dan konsekuensi itu sama apa tidak? Sama apa tidak kira-kira? Menurut Bapak dan Ibu, hukuman atau konsekuensi itu sama apa tidak? Tidak. Boleh pendapatnya Bu Yosa sedikit. Kenapa Bu Yosa tidak menyatakan itu tidak sama? Kalau menurut saya itu dua hal yang berbeda tapi berjalan beriringan. Hukuman itu bagian dari konsekuensi. Itu menurut saya bicara. Terima kasih kepada Bu Yosa. Kita simpan kembali ya Bapak dan Ibu pertanyaan jawaban dari Bu Yosa. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja kebutuhan dasar manusia? Menurut Bapak dan Ibu, apa saja kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Yang pertama apa?
tanda, terus pangan, papan. Sudah? Cukup itu saja? Ya, 3 ya. Lanjut, kita simpan kembali. Pertanyaan terakhir. Guru harus mampu memberikan solusi bagi murid yang bermasalah. Menurut Bapak dan Ibu, kalau ada anak yang bermasalah, apakah gurunya harus mampu memberikan solusi atau bagaimana? Kira-kira bagaimana? Harus bisa. Oke, baik Bapak dan Ibu. Jawaban dari Bapak dan Ibu ini kita simpan terlebih dahulu. Untuk itu, selanjutnya kita masuk dengan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Sekali lagi di sini saya membahas tentang budaya positif. Menurut Bapak dan Ibu, kira-kira budaya positif ini apa? Kira-kira budaya positif ini apa? Kira-kira apa? Kebiasaan yang baik, benar. Nah, dari pelajaran yang saya dapat, budaya positif ini adalah budaya perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, jadi perwujudan ini adalah keinginan kita dari nilai-nilai yang kita harapkan di sekolah ini. Nah, kita fokus ke nilai-nilai. Nah, kita sebagai guru tentu kita tekankan kepada anak menanamkan nilai-nilai positif. Nah, kira-kira saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, nilai-nilai positif apa yang harus kita tanamkan kepada siswa kita yang kita budayakan di sekolah ini? Kira-kira apa? Nilai positif ini misalnya kayak bertanggung jawab, sopan santun, disiplin, kemudian apa lagi Bapak dan Ibu? Jujur, terus apa lagi? Tanggung jawab, disiplin, apalagi sopan santun. Nah itu adalah nilai-nilai positif yang akan kita terapkan di sekolah ini agar anak terbiasa terhadap nilai-nilai yang positif ini. Nah, selanjutnya konsep untuk budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Nah, di modul 1.4 ini ada beberapa bagian konsep yang saya pelajari, yaitu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita akan paparkan satu persatu Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, saya belajar tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Selanjutnya restitusi. Nanti juga saya akan jabarkan satu persatu untuk mencerahkan dari pertanyaan pemantik tadi. Selanjutnya nomor 3 yaitu keyakinan kelas. Dan nomor 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima yaitu restitusi 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Dan terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Nah, dari 6 jabar konsep yang saya jabarkan ini, saya akan menjelaskan satu persatu terlebih dahulu. Selanjutnya, nah kita akan mencoba Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu silakan berpasang-pasangan, berhadap-hadapan. Satu sebagai A, satu sebagai B. Berdiri Bapak dan Ibu biar agak benar. Ya, sebagai A mengepalkan tangan. Nah, sebagai B cuma berpandangan dengan teman yang mengepalkan tangan. Nah, caranya Bapak dan Ibu yang A kepalkan tangannya 1 atau 2. Nah, yang B, tugas yang B yaitu memberi bujukan atau rayuan atau ancaman kepada yang A untuk membuka tangannya. Anggap di tangan itu ada barang yang berharga. Contoh barang berharga pada Bapak dan Ibu apa? Contoh barang berharga? Emas, uang. Nah, anggap di tangan, ya, anggap di tangan ada emas, bukan emas ya, emas, kemudian uang. Nah, orang yang B berusaha untuk membukanya. Nah, Bapak dan Ibu, terserah Bapak dan Ibu mau membuka apa tidak, itu terserah Bapak dan Ibu. Nah, kita mulai 1, 2, dan 3. Berusaha kelompok B, yang B membukanya. Dengan ancaman boleh, rayuan boleh, dengan kasih uang juga boleh. Nah, lanjut Bapak dan Ibu.
Ya, gelitik juga boleh, paksa juga boleh. Nah, sampai terbuka barang yang berharga itu sangat berharga di tangan Bapak dan Ibu. Nah, dah baik Bapak dan Ibu. Nah, akhirnya ada yang bisa terbuka, ada yang bertahan dengan kepala tangannya ya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih Bapak dan Ibu. Percobaan kali ini ada maknanya. Yang mana nanti selanjutnya terkait dengan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, tadi makna yang Bapak Ibu sudah lakukan adalah yang A, mengepal tangan, yang B, berusaha untuk membukanya. Bapak dan Ibu yang mengepal tentu punya kontrol di dirinya, mau membuka apa tidak, ya kan? Kalau barang itu berharga, bagaimanapun rayuan orang, bagaimanapun ancaman orang, mungkin kita tidak mau membukanya. Itu dari diri kita sendiri. Nah, di sini menurut William bahwa ada 4 miskonsepsi ini. 4 miskonsepsi kontrol pada diri kita. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Bayangkan Bapak dan Ibu sebagai guru. Ilusinya adalah kita ini sebagai guru bisa mengontrol murid. Contoh, kita di sekolah memberi tugas kepada anak. Ilusinya bahwa guru bisa mengontrol anak. Anak ini dikasih tugas, kita sebagai guru merasa pasti anak ini melakukannya. Karena ilusinya itu adalah guru itu diikuti. Tapi kenyataannya bagaimana Bapak dan Ibu? Tugas yang Bapak dan Ibu berikan tidak semua anak melakukannya. Ya kan? Berarti apa? Di situ terbukti bahwa kontrol itu pada diri kita sendiri. Yang bisa mengontrol itu adalah kita sendiri. Yang dapat dikontrol itu adalah pikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita. Orang lain tidak bisa kita kontrol. Ya, itu miskonsepsi. Ya. Selanjutnya adalah ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan apapun yang diberikan itu kita rasa bermanfaat, padahal belum tentu itu bermanfaat bagi orang. Kita memberi sesuatu kepada orang yang kita rasa itu bermanfaat, belum tentu bagi orang tersebut bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, ini salah, benar, sangat salah ini Bapak dan Ibu. Kalau kita membuat orang merasa bersalah, bukan karakternya yang terbentuk. Ya, dia merasa dirinya itu tidak dihargai, minder jadinya. Ya, selanjutnya keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, selama ini kita merasa orang yang dewasa selalu berpikiran bahwa orang dewasa itu dituruti oleh orang yang di bawah kita. Padahal sebenarnya kembali lagi tadi Bapak dan Ibu, yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Meskipun kita dewasa, guru, mempunyai penguasaan, tetapi kalau orang tersebut tidak mau dikontrol oleh kita, maka itu tidak akan terjadi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, nah di sini ada stimulus respon menuju ke teori kontrol. Di stimulus respon kita jabarkan satu saja. Yang pertama adalah realitanya adalah kebutuhan kita itu sama, stimulus respon yang kita rasakan selama ini. Tetapi kita menuju ke teori kontrol Bapak dan Ibu. Di teori kontrol realitasnya adalah kebutuhan kita itu berbeda. Ya, selanjutnya kita bahas, tidak semua kita bahas, yaitu kita bahas yang terakhir saja. Model pemikiran menang kalah dan berpikir menang-menang. Nah, di sini kita dapat menyaksikan bahwa stimulus respon sampai menuju ke teori kontrol itu berbeda Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya
tentang disiplin positif. Di disiplin positif ini Bapak dan Ibu berpikir positif ini kira-kira berkaitan dengan apa? Kira-kira kaitan positif ini apa? Apa? Disiplin ini berkaitan dengan apa kira-kira Bapak dan Ibu? Disiplin ini biasa kita kaitkan dengan peraturan atau hukuman. Ya, hukuman yang kita takuti, yang kita harus ikuti di sekolah. Tapi ternyata disiplin positif adalah makna dari disiplin positif ini adalah suatu pendekatan untuk penerapan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Berarti anak itu melakukan disiplin tidak ada iming-iming hukuman karena hukuman atau hadiah. Contohnya seperti anak tidak memakai sepatu hitam. Nah, di situ kalau kita kaitkan dengan peraturan, maka berhubungan dengan hukuman yang akan dia dapat. Tetapi kalau kita hubungkan dengan disiplin positif, anak tidak memakai sepatu itu akan merasa bersalah di dirinya. Di diri dia sendiri akan merasa bersalah. Tidak perlu kita hukum dan tidak perlu kita memberi apresiasi yang bagaimana terhadap anak tersebut. Maka di sini kita tekankan kepada anak dan di sekolah kita budayakan tentang disiplin positif ini. Maka dari itu Bapak dan Ibu mulai dari sekarang kita biasakan bahwa disiplin ini tidak sama dengan peraturan atau hukuman. Lanjut. Nilai kebajikan universal. Nah, dari disiplin positif tadi yang kita ingin capai terhadap anak adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini kita terapkan oleh di sekolah kita. Kita budayakan di sekolah kita. Yang mana profil pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua bernalar kritis. Yang ketiga berkebinekaan global. Keempat, bergotong royong, mandiri, dan kreatif. Inilah nilai-nilai positif yang akan kita terapkan kepada siswa kita di sekolah. Kita budayakan nilai-nilai kebajikan universal ini. Selanjutnya, yang kedua yaitu teori motivasi perilaku manusia. Di modul ini ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama kita beranjak tentang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, sebagai manusia kita mengikuti aturan, kita mengikuti aturan itu awalnya kita takut dengan hukumannya. Tidak dari hati kita sendiri. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka kita ikuti aturan itu dengan terpaksa, tidak dari hati. Kita beranjak dari teori yang pertama menuju teori kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, contohnya Bapak dan Ibu ditugaskan oleh kepala sekolah untuk pergi seminar dengan diberikan transport, diberikan biaya. Maka Bapak dan Ibu bersemangat untuk itu. Nah, di situ adalah teori untuk mendapatkan penghargaan, bukan dari diri kita sendiri. Ya, Bapak dan Ibu, teori kontrol yang baik itu adalah yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari apapun yang kita lakukan itu adalah berdasarkan dari diri kita sendiri. Kita mengikuti seminar itu bukan untuk transportnya, bukan untuk biayanya, tetapi untuk ilmunya, untuk diri kita.
untuk kemajuan kita, untuk manfaat bagi kita, bukan imbalannya. Nah, inilah teori motivasi perilaku manusia, Bapak dan Ibu. Nah, sebaiknya kita memperlakukan yang ketiga. Lanjut. Nah, tadi kita telah membahas pertanyaan pemantik, yaitu hukuman vs konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu adalah suatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Nah, dari ketiga ini mungkin Bapak dan Ibu asing dengan kata restitusi. Ya. Nah, di sini tadi kita membahas tentang hukuman dan konsekuensi. Dari jabaran ini nampak sekali Bapak dan Ibu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi beserta restitusi. Ya, Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, lanjut, hukuman itu adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah, bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi kalau kita sebagai penghukum itu, kita satu arah, tanpa kita tanya alasan anak, kita langsung memberi nada tinggi terhadap anak kalau anak yang berbuat salah itu. Kemudian di konsekuensi. Nah, perbedaannya apa Bapak dan Ibu? Di konsekuensi ini adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana. Kalau di konsekuensi ini sudah kita rencanakan dari dua pihak, antara anak dengan kita sebagai guru. Jadi sudah disepakati oleh dua pihak. Selanjutnya yang ketiga yaitu restitusi. Nah, restitusi ini mungkin asing bagi Bapak dan Ibu, tapi restitusi ini adalah digalakkan dalam pembelajaran saya sebagai calon guru penggerak, yaitu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Di restitusi ini kita mengarahkan kepada anak untuk mencari solusi-solusi untuk permasalahan yang ada. Bukan kita Bapak dan Ibu yang memberikan penyelesaian masalahnya, bukan kita, tetapi dari anak itu sendiri. Nah, dan sudah terjawab dari pertanyaan pemantik tadi bahwa solusi dari setiap permasalahan adalah datangnya dari anak itu sendiri, bukan dari kita sebagai guru. Selanjutnya, itulah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sekarang kita mencoba Bapak dan Ibu, dari tindakan guru, beberapa tindakan guru ini kita mengelompokkan mana hukuman dan mana konsekuensi. Yang pertama, mencatat 10 kali. Tadi Bapak dan Ibu sudah mengetahui ya mana hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Sekarang kita coba menjawab beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini kira-kira hukuman apa konsekuensi? Apa? Konsekuensi, hukuman. Ya. Nah, dari kasus ini kita mencoba menjawab ya. Berarti yang pertama kita simpan dulu adalah sepakat konsekuensi. Lanjut, yang kedua adalah lari menyelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman. Nah, kenapa hukuman Bapak dan Ibu? Karena sudah memakai fisik. Lanjut, yang ketiga yaitu membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Nah, konsekuensi. Bagus. Lanjut, murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira ini apa? Konsekuensi. Simpan dulu ya Bapak dan Ibu, jawabannya nanti kita akan munculkan.
Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira apa? Konsekuensi. Lanjut, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Itu kira-kira apa? Hukuman apa? Konsekuensi. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Itu konsekuensi apa? Hukuman. Lanjut, berdiri di depan kelas sambil memegang kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kira-kira apa Bapak dan Ibu? Hukuman. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira apa? Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Kira-kira apa? Nah, sekarang kita lihat jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, yang pertama adalah konsekuensi. Yang kedua adalah hukuman. Ketiga konsekuensi. Keempat hukuman. Yang kelima konsekuensi. Selanjutnya hukuman, konsekuensi. Nah, dari beberapa pertanyaan ini saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu sudah mulai memahami perbedaan hukuman atau konsekuensi ini. Lanjut, sampai sini kira-kira ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Tidak, kita lanjut dengan kasus. Nah, kita contohkan ke kasus. Siswa tidak mengerjakan PR. Nah, kira-kira kalau dihukum, kita lihat bentuk hukuman. Nah, kalau bentuk hukuman adalah guru menghukum siswa berdiri satu kaki di depan kelas. Nah, di sini bentuk hukumannya. Apa yang dilakukan guru kalau kita menghukum? Guru marah-marah, ya, mengeluarkan kata-kata yang nada tinggi, dan akhirnya murid takut. Selanjutnya di konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Ini sudah disepakati. Tetapi guru tegas, ya. Nah, siswa terpaksa menghormati peraturan. Tetapi kalau kita pakai Bapak dan Ibu sebagai restitusi tadi, ya, restitusi tadi mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa kira-kira kalau dia bermasalah yang dilanggarnya? Nah, maka di sini guru terbuka terhadap anak, menjadi anak itu menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Dengan kegiatan restitusi ini, anak menjadi bebas bercerita kepada kita. Apapun yang dilakukan anak, itu ada alasannya Bapak dan Ibu. Entah itu disengaja atau tidak disengaja. Maka kita sebagai guru berusahalah untuk memposisikan kita mencari solusi anak dengan restitusi. Kita tinggalkan hukuman, kita tinggalkan konsekuensi. Tetapi di lapangan, selama ini kita lihat ya, di lapangan kita terbiasa dengan dua ini, hukuman dan konsekuensi. Nah, saya juga baru mengetahui Bapak dan Ibu dari kegiatan CGP ini, bahwa ternyata apa yang kita lakukan selama ini adalah salah. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah itu adalah salah. Nah, inilah ilmu baru yang saya dapat di CGP ini dan saya imbaskan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan di sekolah kita dan juga anak-anak menjadi nyaman, menyenangkan. Ya. Lanjut Bapak dan Ibu. Nah, tadi ada pertanyaan tentang apakah hukuman itu, penghargaan itu membuat prestasi siswa meningkat. Nah, di sini menurut Alif mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman. Oh iya, Alfi, maaf Bapak dan Ibu.
cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan. Nah, menurut Bapak Alfi ini menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, selama ini berarti miskonsepsi ya Bapak dan Ibu. Apa yang kita terapkan terhadap anak memberikan penghargaan, ternyata menurut Bapak Alif ini adalah Bapak Alfi ini adalah sesungguhnya penghargaan itu adalah menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, di sini kita dapat ilmu baru juga ya Bapak dan Ibu. Ternyata penghargaan itu tidak semata-mata membuat anak senang, tidak semata-mata membuat anak bahagia. Nah, menurut Alfi ini, inilah jawaban yang telah kita dapat. Nah, di sini ada beberapa. Kenapa itu penghargaan itu? Nah, sekarang Bapak dan Ibu, silakan sama-sama kita baca bahwa penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan itu merusak hubungan. Nah, dari beberapa ini ada contoh-contohnya. Ketika seseorang diberikan penghargaan, dipuji dengan orang lain, maka yang lain akan merasa iri. Nah, itu yang kita tinggalkan ternyata. Ternyata kita fokus kepada anak yang berprestasi. Bagaimana dengan anak yang tidak berprestasi? Jadi dia iri. Nah, cemburu. Nah, maka mungkin disitulah kesimpulannya Bapak dan Ibu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Anak yang diberikan penghargaan, maka kreativitasnya itu tidak lebih bagus dengan anak yang tidak diberi penghargaan. Maksudnya di sini kita berikan anak itu tugas dengan kreativitas sendiri-sendiri, tanpa kita iming-imingkan dengan penghargaan, mungkin hasilnya akan lebih baik. Tetapi kalau kita siapa hasilnya yang lebih bagus, maka ini anak-anak itu akan merasa bagaimana ya cara kita membuat ini lebih bagus, dan terpancing menjadi yang terbagus, tetapi hasilnya tidak maksimal. Nah, di sini menurut Bapak Alfi tadi. Kemudian penghargaan menghukum. Nah, saya juga baru tahu ya Bapak dan Ibu dari pembelajaran ini, ternyata penghargaan ini adalah banyak miss-nya. Nih, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Nah, anak yang mendapatkan ranking 1 mungkin dia bahagia, tetapi dengan anak yang mendapatkan ranking 2 akan merasa, kenapa ya saya tidak bisa mendapat ranking 1. Mungkin dari itu ya Bapak dan Ibu. Ternyata penghargaan ini tidak semata-mata bisa meningkatkan prestasi siswa. Selanjutnya kita masuk ke keyakinan kelas yang ketiga. Keyakinan kelas. Nah, kenapa selama ini pasti kita di dalam kelas kita membuat peraturan atau kesepakatan? Kenapa tidak itu saja? Kenapa harus keyakinan yang kita buat? Nah, contohnya begini Bapak dan Ibu. Kalau kita berkendara mengikuti peraturan berkendara menggunakan helm. Kalau kita menggunakan helm itu berguna untuk apa kira-kira? Keselamatan. Berarti kalau kita yakin di diri kita menggunakan helm itu adalah untuk keselamatan. Maka dari itu di kelas kita tidak peraturan yang kita buat Bapak dan Ibu, kita buat keyakinan. Nah, karena keyakinan kelas ini lebih abstrak dan bersifat universal. Tadi universal ini adalah motivasi-motivasi nilai-nilai positif terhadap diri kita. Kemudian keyakinan kelas berbentuk pernyataan positif yang mencerminkan nilai-nilai kebajikan yang diinginkan oleh seluruh kelas. Maka di sini kita mengubah peraturan menjadi keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini adalah keyakinan di diri anak-anak itu sendiri. Ya. Kemudian
keyakinan kelas. Nah, cara membentukkan keyakinan kelas ini adalah yang pertama adalah keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Maka kita ubah ya Bapak dan Ibu, yang di kelas-kelas ada peraturan kita ubah menjadi keyakinan. Yang kedua, selanjutnya setelah itu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Lalu dari keyakinan kelas itu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat oleh dalam bentuk kalimat positif. Selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, keyakinan kelas ini kita tidak perlu banyak-banyak Bapak dan Ibu. Tidak perlu 20, 15, tidak perlu. 5 saja sudah, tetapi bisa diterapkan di kelas. Bisa diterapkan di kelas kita. Tidak perlu banyak. Kemudian lanjut, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita, yang bisa diterapkan oleh anak, ya Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut. Kita libatkan semua anak untuk membuat keyakinan kelas ini. Selanjutnya terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Setiap waktu kita perbaharui, kita perbaiki, ya Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya, nah saya sudah mencoba di kelas 5 membuat keyakinan kelas. Nah, pertama saya munculkan beberapa peraturan dari anak tersebut dulu. Saya mempersilahkan anak untuk membuat peraturan-peraturan di kelas. Nah, setelah anak menuliskan beberapa peraturan, kita jabarkan dari peraturan-peraturan yang ada, kita menjadikan nilai-nilai positif di dalamnya. Entah itu disiplin yang dia mau tegakkan, entah itu tanggung jawab yang mau dia tegakkan, entah itu imannya yang mau dia tegakkan, atau jujurnya, atau kebersihan lingkungannya yang mau dia tegakkan. Nah, dari peraturan itu muncullah nilai-nilai positif. Dari nilai-nilai positif barulah lahir keyakinan. Nah, dari banyak keyakinan yang ditulis anak, kita simpulkan Bapak dan Ibu, bikin saja 5 lagi atau 4. Nah, keyakinan kelas ini dari diri dia sendiri, karena dia yang membuat. Misalnya contohnya disiplin dalam datang ke sekolah. Berarti nilai apa yang dipakainya Bapak dan Ibu? Disiplin. Misalnya dia bertengkar, nah itu saling menghargai, itu sudah dituliskannya. Nah, di sini berhubungan dengan pembelajaran restitusi tadi, berkelanjutan ya ke restitusi tadi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk dengan kebutuhan dasar manusia, sepertinya Bapak dan Ibu sudah mengantuk. Kita ice breaking sebentar Bapak dan Ibu, semuanya berdiri. Dan semuanya berdiri. Nah, kita ice breaking sedikit ya Bapak dan Ibu. Cara ini bersama, yaitu buka tutup, bertepuk tangan. Tutup buka, silakan tangan. Digulung-gulung, lalu tertawa. Digulung-gulung, lalu menangis. Digulung-gulung, lalu teriak. Digulung-gulung, lalu melompat. Aduh. Lumayan. Sekali lagi. Oke, Bapak dan Ibu, kita ulang ya. Satu, sama-sama nyanyinya sama-sama. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Tutup buka, silakan tangan. Digulung-gulung, lalu tertawa. Digulung-gulung, lalu menangis.
digulung-gulung, lalu teriak hore, digulung-gulung, digulung-gulung, lalu melompat. Alhamdulillah ya Bapak dan Ibu, menghilangkan ngantuk sedikit. Baiklah, kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Masih ada 3 materi lagi. Sabar, sedikit lagi. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan tadi ada ibu yang menjawab kebutuhan itu ada 3, sandang, papan, dan pangan. Dari pembelajaran yang saya dapat adalah 5 kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, bertahan hidup di sini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Selanjutnya yaitu hubungan dengan penguasaan. Nah, kebutuhan kita sebagai manusia ternyata kita membutuhkan penguasaan, yaitu di mana kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu pada diri kita sendiri, pengakuan terhadap orang lain, terhadap kemampuan yang kita miliki. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan ini tentu kita sebagai manusia membutuhkan kesenangan, yang mana kita membutuhkan bermain, tertawa. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kita sebagai guru juga memberikan kesenangan terhadap anak. Dalam proses pembelajaran, kita jangan monoton. Kita juga bisa mengadakan pembelajaran yang itu dengan games atau permainan-permainan. Maka dengan permainan-permainan yang kita adakan, anak menjadi senang, bahagia dia. Biarlah ribut di kelas, tetapi dia mengikuti pembelajaran itu dengan senang. Ya, Bapak dan Ibu. Lanjut dengan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, sebagai manusia juga kita membutuhkan rasa kasih sayang, yang mana kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, kita sebagai manusia juga butuh memiliki rasa kasih sayang dan cinta terhadap manusia. Sama dengan kita di kelas Bapak dan Ibu, kalau anak itu merasa kita menyayangi mereka, nah, maka mereka merasa senang. Terkadang kan kita ini terpancing emosi dengan anak-anak yang tidak menurut dengan kita. Maka itulah diuji kesabaran kita sebagai guru. Lanjut dengan kebutuhan kebebasan, kebutuhan untuk bebas dan kebutuhan akan kemandirian. Nah, terkadang anak-anak itu dia juga butuh kebebasan, tidak mau dikekang, tidak mau diperintah kadang, ya. Dia pengen melakukan hal tersebut keinginan dia sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, itulah 5 kebutuhan manusia. Selanjutnya, nah, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum. Nah, selama ini mungkin kita familiar dengan kata penghukum. Ternyata Bapak dan Ibu, kalau kita sebagai penghukum, maka anak merasa takut. Ya, Bapak dan Ibu, anak merasa takut terhadap kita. Itu kalau kita posisikan diri kita sebagai penghukum. Tetapi hasilnya cepat. Cepat. Sekarang dimarahkan, besok dia berubah. Tapi itu tidak jangka panjang. Besok lagi dia berubah lagi. Kayak gitu lagi. Ya, hasilnya memang cepat kalau kita menjadi penghukum. Tetapi besoknya dia mengulang perbuatan itu lagi. Kalau kita sebagai penghukum, dia melakukan itu karena takut saja, bukan karena diri dia sendiri. Selanjutnya ada posisi kontrol pemantau. Kita sebagai guru, kita pantau anak ini. Kita lihat kondisi anak ini di kelas. Terkadang ada di kelas itu dia mengantuk. Nah,
kita dekati, kita bertanya, kenapa kamu mengantuk? Nah, kita pantau dia. Apapun kegiatan yang dia lakukan di kelas, kita pantau. Itulah posisi kita sebagai guru. Selanjutnya itu membuat rasa bersalah. Nah, membuat rasa bersalah ini Bapak dan Ibu, kita melontarkan kata-kata kepada anak yang merasa anak itu membuat kecewa gurunya. Ya, bagaimana kamu ini? Ibu sudah capek mengajarkan kamu, tapi kamu tidak mendengar. Anak tidak merasa tidak dihargai dan kecewa dengan diri dia sendiri, karena dia membuat gurunya kecewa. Maka disitulah guru membuat rasa bersalah. Kemudian selanjutnya itu, guru sebagai teman. Nah, sebagai teman ini Bapak dan Ibu, kita mengajak kepada anak. Otomatis kalau teman itu tidak menyakitkan ya, kita tidak membuat rasa sakit kepada anak. Ngayomi, mengeluarkan kata-kata sebagai teman kepada anak. Ayolah buat lagi tugasnya. Ayolah kerjakan tugasnya. Seperti itu kira-kira Bapak dan Ibu. Tetapi kekurangannya sebagai teman, anak itu menjadi tergantung sama kita. Ya, kalau dia sudah merasa dekat kepada kita, kalau apa yang dia lakukan, ya, Pak aku Bu. Jadi banyak bertanya dia kepada kita, tidak mandiri dia. Nah, di sini ada posisi kontrol yang baru Bapak Ibu dengar, yaitu manajer. Di manajer ini memberikan kebebasan terhadap anak untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Memang agak berat ya Bapak dan Ibu tugas kita kalau kita terapkan sebagai manajer. Tetapi sebaiknya kita menerapkan ini di sekolah. Kita ansur-ansur, beranjak dari penghukum, pemantau, membuat merasa bersalah, ke teman dan manajer. Kira-kira Bapak dan Ibu dari sekian banyak ini, Bapak dan Ibu sudah melakukan apa saja? Yang mana? Sudah melakukan penghukum, sudah pernah dilakukan ya? Nah, pemantau juga sudah, membuat rasa bersalah juga, teman juga. Nah, manajer ini mungkin sudah juga dilakukan, tetapi tidak sadar dan tidak runtut, tidak sesuai dengan prosedurnya, ya Bu ya. Nah, kita lihat kasus. Nah, dari contoh kasus ini kita 5 posisi. Nah, dari 5 posisi ini, yang pertama penghukum. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita posisikan diri kita sebagai penghukum, maka apa yang kita lakukan? Nah ini, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di belakang barisan. Kita marahin anaknya. Kenapa kamu tidak memakai atribut yang lengkap? Berarti kamu tidak mematuhi aturan. Berdiri di belakang. Itu sebagai penghukum, satu arah. Lanjut dengan pemantau. Nah, pemantau di sini kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, kita pantau anak itu. Ya, kita tanya, kamu sudah melanggar peraturan ini, nak? Nah, kira-kira apa konsekuensinya? Lanjut ke yang berikutnya, yaitu sebagai teman. Kalau teman, ayolah berbuat baik. Nah, kita mengajak ya Bapak dan Ibu. Kalau manajer ini kita mengajak dengan kalau teman ini dengan bahasa lemah lembut, dengan baik kepada anak. Kemudian ayolah buat ibu bangga kali ini, kamu tidak apa berbuat salah. Nah, itu sebagai teman. Nah, kita bebaskan dia. Ya, tapi dia menjadi tergantung sama kita. Contohnya apa? Misalnya kita buat seperti itu. Jadi kalau guru lain menegur ini, misalnya saya menegur, ya udahlah nggak apa-apa. Jadi guru lain menegur, sama Bu Citra aja nggak apa-apa loh. Nah, dibanding-bandingkan akhirnya kan Bapak dan Ibu. Nah, maka dia merasa saya ini temannya. Nah, udah Bapak sama Bu Citra nggak apa-apa. Kenapa sama ibu ini marah? Nah, disitulah posisi teman kelemahannya.
merasa bersalah. Membuat merasa bersalah ini kita mengeluarkan kata-kata baik, tapi mengena ke hati. Kita lembut berbicara, tapi mengena ke diri anak tersebut. Ya contohnya adalah berapa kali ibu guru memberitahu kamu guru kecewa sama kamu. Nah dari kata-kata kecewa itu, jadi anak merasa sedih dia, kesal terhadap diri dia, merasa tidak dihargai, sudah mengecewakan gurunya. Nah makanya kita menggunakan posisi kontrol manajer ini. Kita biasakan Bapak dan Ibu sebagai manajer ini. Kalau manajer ini di sini sudah jelas, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kita tanya dulu. Tentu apa yang dilakukannya itu ada alasannya. Ya, kemudian kira-kira kita tanya bagaimana solusi yang akan diterapkan. Ya, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, nah dari manajer itu ada 3 segitiga restitusi yang akan kita terapkan. Yang pertama yaitu adalah menstabilkan identitas. Nanti kita akan jabarkan apa-apa saja itu menstabilkan identitas. Kemudian setelah kita stabilkan identitasnya, lanjut dengan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini kita berikan kepada anak, kira-kira apa yang dilakukannya itu salah apa tidak. Bukan kita yang menyalahkan dia, bukan kita, tetapi kita kembalikan kepada anak tersebut. Kira-kira apa yang kamu lakukan ini salah apa tidak? Nah, di situ lanjut dengan menanyakan keyakinan. Terakhir menanyakan keyakinan. Kita tanyakan keyakinan kelas mana yang kira-kira dilanggarnya. Nah, di situ tadi Bu. Nah, selanjutnya, nah 3 tahapan segitiga restitusi tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang gagal. Nah, dari sini kita bisa bertanya beberapa pertanyaan. Membuat salah itu tidak apa-apa. Nah, kita pilih pertanyaan seperti itu. Kita bikin, tidak ada manusia itu yang sempurna. Kita tidak kritik dia. Itulah beberapa pertanyaannya Bapak dan Ibu. Kita bisa menyelesaikan ini secara baik-baik. Nah, kita stabilkan dulu kondisinya. Setelah dia stabil, nah dia sudah enak berbicara kepada kita. Kemudian setelah itu baru kita validitaskan tindakan yang salah. Kita tanyakan kepada anak itu, kira-kira apa yang dilakukannya itu salah atau tidak? Bukan kita yang menyalahkan dia. Kalau kita yang menyalahkan dia, berarti kita bukan sebagai manajer lagi. Nah, posisi manajer itu ada 3 tahapannya Bapak dan Ibu. Nah, di sini memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan? Nah, kita tanya kira-kira kenapa dia melakukan itu. Tentu dia ada alasannya. Misalnya contohnya Bapak dan Ibu di kelas berkelahi. Tentu kita jangan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita tanya alasannya kenapa dulu dia salah. Yang pertama, kita stabilkan dulu dia, mereka berdua ini, agar tidak saling menyalahkan. Di sini Ibu tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Di sini Ibu ingin menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik. Nah, di situ udah stabil itu. Nah, setelah itu maka anak itu bercerita. Begini loh Bu, ini. Nah, nanti setelah itu kita tanya, kira-kira apa yang kamu lakukan ini salah nggak? Iya Bu, salah Bu. Kesalahannya apa yang kamu buat nak? Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Nah, kita tanya keyakinan kelasnya. Tadi kan awal dia sudah membuat saling menghargai dan menghormati. Maka keyakinan kelas itu tidak perlu banyak. Dari 5 itu hafal dia itu.
Oh, keyakinan kelas, oh saya tidak menghargai teman, Bu. Nah, nanti kita tanya, kira-kira menghargai teman itu bermanfaat nggak bagi kita? Ya, Bu, kan dia cerita lah. Nah, setelah dia bercerita, maka kita tanya keyakinannya lagi tadi. Kira-kira setelah kamu tahu keyakinan kamu ini, bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kamu buat? Sudah dia jabarkan keyakinannya. Itu menanyakan keyakinan tadi. Bagaimana caranya memperbaiki kesalahan ini? Nah, kita yang mencari solusinya, Bu. Nah, biarkan dia berpikir. Nah, saya minta maaf, Bu, saya tidak mengulanginya lagi. Atau misalnya kalau bajunya robek, saya akan memperbaikinya, Bu. Kan dari dia sendiri, bukan kita. Maka dari itu Bapak dan Ibu, kita harus membuat keyakinan kelas ini dulu. Makanya kita bisa melakukan 3 tahapan restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Kira-kira tindakan dia itu salah apa tidak? Nah, kita tidak mencari yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Kemudian lanjut kita menanyakan keyakinan kelas mana yang dilanggarnya, keyakinan kelas mana yang tidak dipatuhinya. Nah, disitulah Bapak dan Ibu, memang berat ya. Dari materi ini saya sebagai CGP juga berpikir keras menerapkan ini di sekolah. Sudah saya terapkan, tetapi mungkin hasilnya tidak instan. Ya, kita harus sabar sebagai guru. Tidak instan Bapak dan Ibu. Sebagai guru kita tentu mempunyai rasa amarah juga. Tetapi di sini kita diajarkan menyelesaikan permasalahan sebagai manajer. Nah, dari sini kita mencoba beransur-ansur untuk menerapkan apa yang saya dapatkan ini, maka saya imbaskan kepada Bapak dan Ibu. Semoga ini kan bermanfaat demi anak juga, agar anak itu merasa nyaman terhadap kita, merasa senang terhadap kita. Nah, Bapak dan Ibu, dari beberapa pertanyaan apa yang saya lontarkan tadi, sekarang kita masuk ke refleksi. Dari sudah 6 yang saya jabarkan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah SD Negeri 01 Sawahan ini. Ya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, saya minta bantuan untuk merefleksi kegiatan kita pada hari ini. Ya, dengan 2 pertanyaan. Apa yang Bapak Ibu rasakan hari ini? Kemudian yang kedua, hal menarik apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini? Bapak dan Ibu silakan tulis di sticky note ini, kemudian kita tempelkan di depan. Dan saya mohon pada Bapak dan Ibu juga perwakilan saja 1 atau 2 guru untuk merefleksi pembelajaran saya hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu, saya bagikan dulu ya. Langsung saja keduanya Bapak dan Ibu, jawaban nomor 1 di atas, jawaban nomor 2 di bawah. Sudah? Silakan tempel di papan tulis. Silakan Bapak dan Ibu tempel cepat. Nanti perwakilan saja ya Bapak dan Ibu, 1 apa 2 orang.
Bebas ya Bapak dan Ibu. Setelah selesai silakan tempel ke depan. Silakan Bapak dan Ibu tempel. Terima kasih Bu Vera. Selanjutnya Bapak dan Ibu, silakan. Silakan. Terima kasih Bu Asma, Bu Ila atas refleksi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat Bapak dan Ibu. Apinya aja lagi. Nah, apinya. Silakan Bu Gita. Imis. Terima kasih Imis, Bu Gita. Nah, sudah Bapak dan Ibu? Nah, dari beberapa refleksi ini saya mohon kepada Bapak dan Ibu mewakili satu saja untuk merefleksi pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa? Siapa Bapak dan Ibu yang merefleksi pembelajaran kita hari ini? Mohon bantuannya Bapak dan Ibu. Ya, silakan Bu Gita. Ke depan lah, depan. Ya boleh di sini aja. Baiklah, terima kasih kepada Bu Citra untuk refleksi dari materi yang telah Bu Citra paparkan hari ini. Yang pertama itu mengenai budaya positif yang lebih baik kita terapkan di sekolah, mengenai kedisiplinan, tanggung jawab, jujur, dan ketakwaan anak, serta beberapa hal lagi. Kemudian yang saya dapatkan hari ini adalah mengenai perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang mana lebih baik kita menerapkan restitusi di sekolah ini. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih banyak Bu Gita. Satu orang lagi kalau mau. Gimana? Ada? Bu Liza? Siapa? Ya, Bu Asma? Refleksi hari ini Bu Asma. Silakan Bu Asma. Baiklah, terima kasih kepada Bu Citra. Pada kesempatan kali ini refleksi yang saya dapatkan yaitu tentang hal menarik apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini. Setelah penjabaran yang Bu Citra sampaikan, hal yang menarik bagi saya yaitu ternyata selama ini penghargaan itu bisa menghukum anak, bukan malah membuat anak menjadi lebih baik ataupun membuat anak menjadi lebih bersemangat. Ternyata selama ini kita salah, selama ini kita keliru. Ternyata penghargaan itu ternyata bisa menjadi hukuman bagi anak. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Bu Asma. Alhamdulillah ya Bapak dan Ibu, apa yang saya sampaikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat, bisa diterapkan di sekolah kita, beransur-ansur kita mengubahnya Bapak dan
dan Ibu. Saya juga di sini masih proses belajar, ya Bapak dan Ibu. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang saya sampaikan tidak pada tempatnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas waktu dan kesempatan pada hari ini meluangkan waktunya menunda dulu kegiatan-kegiatan Bapak dan Ibu untuk mengikuti kegiatan saya hari ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekali lagi bermanfaat, dan saya mohon doa dan dukungan Bapak dan Ibu agar kegiatan CGP saya ini berjalan lancar sampai akhirnya nanti. CGP ini adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas tampilan uraian materi aksi nyata diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang sudah disampaikan oleh rekan kita Bu Suci Citradini. Banyak hal yang sangat bermanfaat sekali yang bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing secara bertahap, insya Allah. Baiklah, dengan tampilan dari Bu Suci Citradini tadi, maka berakhir sudah acara kita pada siang yang cerah ini. Saya selaku pembawa acara, kalau ada perkataan yang tidak pada tempatnya saya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keyakinan kelas. Nah, sekarang waktunya kita membuat keyakinan kelas ini. Dari nanti sekian banyak peraturan, muncul beberapa keyakinan kelas. Keyakinan kelas tidak perlu banyak. Ya, dan juga di sini tidak ada yang menuliskan tentang beriman, bertakwa, berdoa sebelum belajar, sesudah belajar, tidak ada yang menuliskan sini. Kita itu harus membudayakan profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Ada berapa? 5 mana? 6. Pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia. Kedua, bertanggung jawab. 3, mandiri. Keempat, berpikir kritis. Kelima, bernalar kritis. Sudah. Kelima, apa? Global, kebinekaan global. Dan terakhir, gotong royong. Nah, itu yang akan kita bangun. Nah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa-nya nggak muncul di sini. Nah, nanti kita munculkan di keyakinan kelas. Beriman dan bertakwanya muncul, gotong royongnya muncul. Terus apa lagi? Bernalar kritisnya muncul. Kalau bernalar kritis itu dalam proses pembelajaran. Kebinekaannya juga, berkarakter. Ya, nanti kita akan munculkan dengan keyakinan kelas ini. Silakan tulis keyakinan kelas. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas ya. Contoh keyakinan kelas. Contoh. Saling menghormati sesama teman di kelas. Itu keyakinan kelas. Mengembalikan barang yang telah dipinjam oleh teman. Itu namanya keyakinan kelas.